Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di bengkel mobil Tek. Dalam video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara perbaikan untuk mobil Toyota Camry yang mana masalah ada di transmisinya tidak mau pindah dari tuas persneleng ke indikator di panel speedometernya, jadi tidak sesuai dengan persnelengnya ya. Nah, inilah kabelnya, dan di dalam kasus ini sering sekali terjadi bahwasanya kerusakan ada di kabel persnelengnya. Kalau ndak putus ya copot gitu loh. Coba kita kunci kontak on, kita cek ya. Dia tidak sesuai dengan perintah dari tuasnya, indikator maticnya ini. Ketika ini posisi tuas persneleng ini di posisi D. Ini D, ini N. Nah, D. Coba kita posisikan ke R nih ya. Nah, ketika posisi di R di panel dashboardnya tetap di P, dia tidak mau pindah. Walaupun kita pindah dari P, R, N, D atau manualnya, dia tetap di P karena dia tidak sesuai dengan perintah di tuasnya gitu loh. Untuk itu coba kita cek apakah putus tuasnya atau lepas, dan sering terjadi ini lepas karena mungkin usia, bisa jadi. Kita matikan kontak dulu ya untuk pembongkaran ini ya. Pertama kita lepas ini aja, pas tuasnya itu, gagangnya itu dulu kita putar ke kiri untuk melepasnya. Ini kita putar sampai lepas. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi belakang kita tarik ke atas. Ini kita ada penguncinya di situ, kita tarik ke atas. Kemudian bagian depan kita tarik ke belakang. Nah, ini udah lepas. Kita tinggal tarik keluar, tarik ke atas ya, karena ada tuasnya di situ. Nah, kita miringkan dikit untuk mencopot kabel yang bagian belakang itu. Ada soketan, kita tarik, kita pinggirin dulu, nggak apa-apa, nggak usah dilepas juga nggak apa itu, biar kelihatan lebih leluasa kalau dilepas ini. Kita pinggirin aja itu di jok sebelah kiri, taruh situ aja. Nah, ini kemudian di sini ada knopnya. Ini ada kancingannya 4, depan 2, belakang 2. Tinggal kita lepas kancingnya, kita tarik ke atas, penutupnya itu juga. Kemudian coba kita lihat kabelnya, kelihatan belum nih kabel persnelengnya. Nah, itu kabelnya di situ ya, itu masuk ke tuasnya. Nah, ini kabelnya ini terlepas, ini terlepas. Jadi ketika tuas persneleng kita pindah, tuasnya aja yang pindah tapi kabelnya nggak nyangkut. Jadi di transmisi maticnya juga nggak bisa pindah. Nah, itu lepas itu, dan ini sering terjadi di mobil Camry ini karena itu ndak ada bautnya, dia cuma knop aja, dan knop itu terbuat dari semacam plastik teflon gitu ya, yang ada jangka usia pakainya. Kalau kelamaan dia kocak, kalau kocak dia
patah. Ketika patah dia terlepas, itu ada baut-bautnya ya, untuk pengungkitnya itu. Dan untuk melepasnya ini harus melepas keempat baut itu, ada soket-soketnya juga tuh. Bagian belakang ada, terus kita tarik ke atas. Nah seperti itu. Nah itu tuasnya, itu kelihatan ya, tuasnya itu dia nggak ada kancingannya, dia cuma klop-klopan aja. Jadi begitu kita tekan udah masuk sendiri, udah kenceng gitu loh. Tapi jangka waktu dia akan mengalami kerusakan, dan di mobil Camry ini sering terjadi kerusakan seperti ini, lepas. Nah itu lepatnya di situ ya, di situ terlepas dia karena udah patah itu knopnya, pengancingnya itu. Nah ini kita ambil solusi aja untuk perbaikan aja, kita nggak usah ganti, kita bor aja di situ. Nanti kita masukin kancing di situ biar kabel yang lama masih bisa dipakai, kita kancing dan pasti kuat gitu loh. Misalkan tidak ganti, lama-lama juga dia patah lagi, tapi jangka waktu lama sih. Nah ini kebetulan kita udah konfirmasi sama pemilik, katanya suruh benerin aja, tidak usah diganti. Karena jika diganti kabel ini harganya untuk Camry 2 jutaan. Kita tawarin ke customer kita kemarin, dia memilih untuk diperbaiki saja kalau bisa gitu loh. Nah seperti itu ya. Coba kita pasang ke rumahnya, kita pasangkan dulu. Jangan lupa kabelnya kita masukkan rumahnya. Nah seperti itu. Dan di sisi depan itu juga ada soketnya, itu ada penguncinya. Coba kita masukin ini, kita kancing pakai paku coba ya. Ini ya pakai paku, ini bisa rapat enggak? Ini paku yang kecil tapi cukup kuat untuk menahan itu biar enggak lepas saja. Coba kita masukkan. Dia nyangkut di ininya, di kepalanya paku. Ya kurang manis, kurang maju dikit. Coba kita pukul dikit, pukul kecil lah, dia tetap kurang maju. Ini kita ambil ini aja, ambil solusi, kita kancing pakai kawat yang gede. Nah seperti itu, dia lebih kuat lah, bisa masuk dari kanan ke kiri. Dan kita bekuk lagi ya, kita bengkokkan biar nggak lepas. Jangan lupa soketnya kita pasang bagian depan, ada 2 soket, depan sama belakang yang masuk di handle tuas transmisinya. Ini bagian belakang kita masukkan juga, pastikan rapat ya biar koneksinya bagus. Ini arus listriknya yang masuk di situ. Dan kita pasang ke ini penahannya itu yang tadi kita lepas. Nanti di situ ada bautnya juga, itu baut cacing.
seperti itu ya, untuk menahan tuasnya juga sama dek di kanan kirinya itu biar enggak goyang-goyang. Kita ambil bautnya ya, ada 4 baut di situ. Kita pasangkan, ini baut 12 mili untuk penahannya. Nah, itu kita kencangkan, jangan lupa ini baut cacingnya juga kita pasangkan di tempat semula. Nah, semua situ bagian depan ini, bagian belakang nantinya juga ada. Kita kencangkan bautnya biar penahannya itu kuat ya. Itu bagian dalam, depan dalam ada juga, nanti kita kencangkan juga. Bagian belakang juga ada. Memang agak banyak ini bautnya yang di ini mengikat di situ. Ada berapa ini ya? Yo ya, ini penutupnya ini, jangan lupa ini kita pasangkan, jangan kebalik ya, nanti kurang presisi. Nah, kita coba. Wah, udah manis ini, udah bisa ini. Kita posisikan di P aja ini tuasnya, sedangkan penguncinya covernya itu ya, ada knocknya itu 4 itu, depan 2 belakang 2. Kita paskan dulu, lalu kita tekan ke bawah, dan itu ada lampunya untuk nerangin itu tuasnya itu juga. Coba kita hidupkan lampu kota. Nah, nyala ini ya. Nah, ketika udah kita pasangkan kisi-kisi AC yang di belakang ini, jalur belakang nih kita pasangkan juga, jangan sampai ketinggalan. Ini pokoknya kita kembalikan sesuai yang tadi ya, yang pas kita copot tadi. Kita masukkan situ, ada penguncinya juga bagian kanan dan kirinya, karena dia nggak pakai baut penguncinya, dia pakai kenok aja. Tuh, kita pasangkan ini penutupnya, ini ada tadi kita juga lepas tuh baut, bukan baut sih, apa, soketan ya, soket nih untuk apa ini ya, korek ini, sama itu jalur lampunya juga kita masukkan. Kita paskan bagian depan terlebih dahulu. Ini kita paskan rumahnya. Nah, seperti itu, kita tekan ke depan, tinggal yang belakang kita tekan ke bawah. Cukup mudah untuk pelepasan ini, tinggal kita pasang tuasnya. Untuk pegangan tangan ya, ketika mindah ini pastikan kencang biar mantap. Oke, udah seperti itu. Coba kita kontak on dulu, kita tekan ya, ini udah keles nih. Nah, itu udah on. Ini posisi di P ya, kita pindah ke R, kita pindah ke R, remnya kita tekan. Nah, itu bisa itu. Nah, netral juga bisa, D, R bisa, P lagi bisa ya. Indikator yang di panel dashboard sekarang sudah sesuai dengan perintah dari tuas transmisi. Nah, itu udah bisa, dia di D, dia juga di D.
kita maju ke depan, itu P, ini juga P ya yang dituas. Kita hidupkan mesinnya, coba kita mesin juga nggak ada masalah nih. Ini kita R, nah ini terasa mundur ini, nah terasa mundurnya. Kita kasih D ya, ini juga maju, ini terasa maju ini. Oke, nah ini netral ya, mungkin seperti itu ya. Assalamualaikum.